CV Pak Ali Humaini. Oke, mungkin ini terlihat CV dari Pak Ali Humaini. Beliau adalah dosen dan peneliti di Departemen Fisika dari Universitas Diponegoro. Topik utama penelitiannya terkait dengan laser induced breakdown spectroscopy. Ini kadang-kadang disingkat sebagai LIBS. Ini banyak dipakai untuk spektroskopi atomik. Kemudian juga membuat nanopartikel, misalnya belakangan ini juga bisa digunakan dengan. Oke, Pak Ali Humaini sangat aktif dalam penelitian. Jadi sempat menjadi postdoctoral fellow sebelum kembali ke Indonesia dari 2013 sampai 2014. Kemudian juga sempat menjadi asisten profesor di Universitas Fukui. Kemudian mendapat beberapa award seperti dosen berprestasi dari Universitas Diponegoro, Young Chemist Award di Hawaii, First Best Paper Awards di Kansas. H-indexnya 10. Jadi untuk peneliti muda cukup tinggi ya H-indexnya ini. Kemudian saya tampilkan CV dari Pak Bambang. Jadi maaf, kok Pak Bambang lagi. Pak, maaf. Oke, Pak Mangasih Alion Marpaung. Ya, jadi Pak Mangasih Alion Marpaung itu menyelesaikan program doktornya dalam bidang optoelektronik dan laser dari Universitas Indonesia. Itu baik master dan doktornya diperoleh pada tahun 1993 dan 2000. Nah, sekarang menjadi pengajar juga dan peneliti di Departemen Fisika dari Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 87. Beliau juga bekerja di di bidang LIBS, laser induced breakdown spectroscopy, dan kedua peneliti ini, ya, Bapak Mangasih Alion Marpaung dan Pak Ali Humaini bekerja bersama-sama dengan Pak Hendrik Kurniawan di lembaga penelitian independen yang dinamai Maju Makmur Mandiri atau MMM Research Center. Silakan Pak Ali Humaini untuk memberikan presentasinya. Mungkin ini bersamaan, jadi Pak Ali Humaini dan Pak Marpaung secara bergantian. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas kesempatan yang diberikan. Suaranya sudah cukup jelas ya Pak ya? Saya coba akan hidupkan. Sudah Pak, oke. Sudah ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, saya bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LIBS Group Indolips ya. Saya terutama Ali Humaini dari Departemen Fisika di Universitas Diponegoro bersama Bapak Ko Hendrik Kurniawan dari Maju Makmur Mandiri Research Center akan menyampaikan hasil penelitian kami yang cukup singkat nih waktunya, 10 menit. Nanti insya Allah Pak Mangasih yang akan melanjutkan 10 menit kembali ya. Jadi mungkin hanya introduction saja, preliminary activity yang kami lakukan. Topik yang akan kami sampaikan adalah analisis human blood serum atau serum darah manusia dengan menggunakan metode LIBS ya, laser induced breakdown spectroscopy
khususnya double pulse laser induced breakdown spektroskopi di lingkungan gas helium. Jadi kami mendapatkan serum darah dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, kemudian kami mencoba untuk melakukan analisis secara atomic spektroskopi menggunakan LIBS untuk mengidentifikasi kandungan elemen. Mungkin ini topiknya sudah bergeser dari COVID ya, lebih cenderung ke healthy life. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya coba akan seperti yang kita ketahui bahwa serum darah itu ada 3 komponen penyusunnya, diantaranya ada red blood cells, ada white blood cells, dan ada juga trombosit ya, trombosit. Nah, kita akan berbicara ke elemennya, bukan ke spesifik ke 3 komponen tadi, bahwa elemental analisis pada serum darah itu sangat penting ya untuk dilakukan, khususnya untuk praktek klinik dan juga untuk penelitian secara medis. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa level konsentrasi dari elemen, dari unsur dalam darah itu bisa digunakan untuk mengindikasikan adanya penyakit tertentu pada manusia. Misalnya ini, dari beberapa literatur penelitian kita dapatkan bahwa kekurangan makro elemen seperti kalsium, potasium, ataupun magnesium itu bisa menyebabkan ada gejala atau ada permasalahan kesehatan pada tubuh manusia. In specifically misalnya, kekurangan magnesium, seperti kita tahu bahwa magnesium bisa sebagai untuk mengatur regulasi reaksi 300 reaksi kimia di tubuh manusia. Kemudian ada kekurangan iron misalnya, kekurangan zat besi itu juga bisa menyebabkan anemia. Juga kekurangan potasium misalnya akan mengalami permasalahan pada keseimbangan fluida dan juga ritme jantung. Nah, seperti yang kita tahu juga kekurangan kalsium pada tubuh manusia juga bisa menyebabkan kerapuhan, misalnya kerapuhan tulang dan juga berbagai penyakit yang timbul pada manusia. Oleh karenanya, analisis elemen pada human blood ya itu sangat penting untuk dilakukan. Ada beberapa metode yang sudah umum digunakan untuk analisis serum darah manusia. Yang umum digunakan adalah metode ICP, Inductively Coupled Plasma, baik itu mass spektroskopi ataupun atomic emission spektroskopi. Principally, pada metode ini, kita membangkitkan plasma menggunakan radiofrekuensi, high radiofrekuensi dalam bentuk donat plasma. Kemudian kita mengirimkan sampel dalam bentuk liquid, aerosol, ke dalam plasma itu untuk dieksitasi, ya, untuk mengeksitasi atom pada liquid atau penyusun liquid itu sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi atom atau elemen pada liquid. Namun metode ini punya cukup banyak kekurangan, diantaranya ada kesulitan dalam sample preparation misalnya, ataupun perangkatnya yang sangat terbatas, yang sangat mahal ya, dan juga tidak mobile system. Kita perlu metode atau teknik yang bisa digunakan untuk analisis secara rapid ataupun less sample pretreatment. Dan kita akan memperkenalkan metode baru yang belum banyak dikenal di Indonesia, namanya laser induced breakdown spectroscopy. Di Indonesia sangat terbatas, sehingga jumlah peneliti di LIBS ini juga sangat terbatas ya, ketika kumpul di Maju Makmur Mandiri. Jadi pada metode spektroskopi ini, jadi LIBS ini termasuk metode atomic emission spectroscopy ya, bukan absorption ataupun bukan molecular spectroscopy, tapi atomic emission spectroscopy. Pada LIBS ini kita membutuhkan perangkat atau membutuhkan teknologi laser pulsa ya. Kenapa kita membutuhkan laser pulsa? Karena kita ingin menghasilkan plasma. Dan itu membutuhkan power density lebih kurang 10 gigawatt per centimeter kuadrat dan hanya bisa hanya bisa dihasilkan oleh laser pulsa, bukan laser kontinu. Nah, kita umumnya laser yang digunakan adalah
laser pulsa neodymium yttrium aluminium garnet atau Nd:YAG laser. Nah, kita fokuskan Nd:YAG laser ini ke permukaan sampel ya, sampel apapun baik itu solid, liquid ataupun gas. Nah, ketika kita memfokuskan laser ini dengan energi tertentu sehingga mendapatkan power density tertentu, kita bisa menghasilkan plasma ya. Kita bisa menghasilkan plasma sebagai state keempat dari materi ya. Setelah pada cair dan gas ada plasma. Nah, plasma yang dihasilkan itu mengandung elements atau mengandung molecules atau fine particles ataupun konstituen yang berasal dari sampel, sehingga kita bisa mengidentifikasi kandungan itu melalui plasma yang dipancarkan atau yang dihasilkan di permukaan sampel. Nah, plasma itu kita teruskan ke spektrometer menggunakan fiber optik ya, kita teruskan ke spektrometer untuk mendapatkan spektrum. Nah, spektrum di sini yang kita bahas adalah spektrum pada panjang gelombang sekitar cahaya tampak, kemudian inframerah ataupun dekat ke ultraviolet. Mengapa demikian? Karena itu adalah garis emisi yang banyak menghasilkan garis emisi atomik ya. Karena kita berbasis pada spektroskopi atomik. Nah, apa kelebihannya dibanding metode spektroskopi atomik lainnya seperti ICP? Meskipun untuk compete secara sensitivitas LIBS itu cukup jauh dibanding ICP, tapi ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya kita bisa melakukan direct analysis ya, tanpa atau bahkan sedikit sekali pretreatment atau treatment khusus pada sampel. Jadi kita langsung bisa tembakkan laser beam itu ke permukaan material, langsung mendapatkan plasma, sehingga kita bisa mendapatkan garis spektrum melalui plasma itu. Selain itu juga micro area analysis kita bisa lakukan ya. Dan juga tentunya teknologinya jauh lebih murah dibanding teknologi ICP ataupun teknologi SRF, misalnya X-ray fluorescence yang biasa digunakan untuk metode spektroskopi atomik. Nah, ini ada beberapa gambar plasma yang dihasilkan di permukaan solid material pada 1 atmosfer ya, di lingkungan kita seperti biasa. Nah, untuk yang pada tekanan rendah dan gas plasma dari CO2 laser ini telah dikembangkan sejak tahun 82 ini oleh Prof. Kagawa dan Bapak Henry Kurniawan ya. Bisa menghasilkan plasma dengan diameter yang cukup besar dan kita bisa mengidentifikasi elemental signal intensity dengan sangat tajam, full width atmosphere sangat sempit ya, sehingga kita bisa menghasilkan sensitivitas yang lebih baik. Itu kemudian ini Bapak Ibu ya, kalau kita ingin melihat teknologi LIBS secara simpel bisa dilihat seperti ini, ada Nd:YAG laser karena ini yang umum diproduksi oleh diproduksi secara massal untuk mobile system misalnya, itu dengan menggunakan Nd:YAG laser yang praktis, bisa mendapatkan laser yang cukup kecil, compact. Kemudian ada sampelnya dan ini adalah spektrometernya untuk mendapatkan emisi spektrum yang Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan bawah. Ini contoh emisi spektrum dari helium gas ya. Kalau kita menembakkan laser beam memfokuskan laser beam di lingkungan gas helium, maka kita bisa mendapatkan banyak sekali garis spektrum dari atom helium. Baik, ini mekanismenya, kita tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena waktunya sangat terbatas Bapak Ibu ya. Intinya nanti bisa menghasilkan plasma dan kita mendeteksi plasma itu menggunakan spektrometer untuk menghasilkan atomic emission spectrum. Nah, kita sudah mengembangkan double pulse Bapak Ibu ya, double pulse laser-induced breakdown spektroskopi dengan memanfaatkan 2 laser beam. Mengapa kita memanfaatkan 2 laser beam? Kita ingin melakukan atau meningkatkan sensitivitas deteksi dari atom yang dikandung pada darah. Biasanya masih pada level puluhan ppm atau ratusan ppm. Dengan metode double pulse ini kita bisa menurunkan sensitivitas, menaikkan sensitivitasnya, menurunkan limit of detection-nya, sehingga kita bisa mendapatkan sekitar few ppm level ya. Nanti saya tunjukkan. Dan ini adalah sampel yang kita gunakan, menggunakan serum darah manusia yang disuplai oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kemudian untuk preparasinya kita cukup teteskan 1 mili atau 1 cc
dua sisi yang kita buat film di pure copper metal target ini, logam copper, logam tembaga murni. Nah, di sini nanti kita bisa dalam waktu sekitar 20-30 menit, kita bisa menghasilkan film tipis dari serum darah ya, dari serum darah. Nah, setelah kita menggunakan metode laser induced brilliance spectroscopy, kita bisa mendapatkan spektrumnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Kita bisa dengan mudah mendapatkan garis emisi karbon, kemudian hidrogen, ada hidrogen di 656, juga oksigen di 777. Ini karakteristik dari organik material, CHO. Selain itu, kita juga bisa mendeteksi kandungan makroelements dari darah ya. Di antaranya ada kalsium, potasium, ya. Kemudian juga ada magnesium, itu makroelemen. Juga ada mikroelemen, misalnya seperti zinc dan juga iron. Nah, kita dengan mudah mendapatkan itu, setelah itu kita nanti bisa menganalisis atom dari emisi itu ya, dari spektrum yang kita dapatkan. Nah, ini pada helium gas. Nah, ternyata ketika kita menggunakan double pulse, kita bisa melakukan enhancements atau meningkatkan deteksinya. Contoh karbon dari 4.000-an intensity menjadi sekitar 22.000. Artinya hampir 5 kali ya. Ini meskipun kita masih melakukan pendekatan, masih terus untuk meningkatkan sensitivitasnya, bahkan bisa sampai sekitar 10 kali kenaikan dan menggunakan double pulse. Sehingga dengan menggunakan double pulse ini harapannya nanti bisa menaikkan sensitivitas sehingga kita bisa mengontrol elemen dalam darah, khususnya yang makro elements dan micro elements. Tidak termasuk yang trace elements, karena LIPS memang spesifik di makro dan micro elements ini. Baik Bapak Ibu, ini ada laser energy dependence. Kita menggunakan 80 milijoule untuk ablasi materialnya. Karena kita masih naik sampai sekitar 70, ternyata dengan 80 hampir saturasi dan kita fix di 80 milijoule. Kemudian kita juga menguji number of laser shots dependence ya. Ternyata dengan laser shot dependence errornya tidak terlalu tinggi sehingga kita bisa errornya sekitar 5% ya, hampir 5%. Jadi kita masih bisa gunakan untuk mengetahui mengetahui konsentrasi darah. Kita bisa memonitor konsentrasi darah. Jika drop sekali, nanti kita bisa langsung mendapatkan informasi itu. Baik, terakhir ini kami sampaikan limit of detection yang sudah kami hitung dengan menggunakan metode analit pakai emission analysis di line garis spektrumnya untuk kalsium, magnesium, potasium, sodium, dan iron. Itu hampir sekitar few ppm level sampai maksimal 14 ppm level ya. Oke, sebagai konklusinya ini perlu saya sampaikan bahwa kami sudah membangun double pulse LIPS di lingkungan gas helium. Kemudian kita bisa mengidentifikasi secara cepat beberapa major elemen, makro elemen ataupun micro elemen di serum darah manusia yang ke depan akan bisa kita gunakan untuk analisis secara cepat kandungan elemen di darah manusia sehingga bisa membantu proses diagnosis di beberapa rumah sakit. Nah, LOD-nya juga kita lebih bagus daripada single pulse yang sudah banyak orang gunakan. Ada beberapa hasil penelitian itu sekitar 15-20 ppm, kita sudah bisa mensuppress ke few ppm level. Baik, Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan, waktunya sangat terbatas, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Mangasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa diteruskan ke Bapak Mangasi. Tolong di-unmute dulu, Pak. Oke, sudah bisa mendengar, sudah bisa dimonitor? Oke, sudah bisa, Pak. Oke. Sekitar 10 menit ya, Pak, ya, kalau bisa, Oke. karena waktu tanya jawabnya semakin pendek. Ya, jadi sebentar saya mau share dulu. Oke.
Apakah sudah bisa muncul di layar? Sudah bisa, Pak? Ya. Oke. Iya, jadi ini saya masih satu grup dengan Pak Ali Kumaini. Jadi kalau Pak Ali Kumaini memaparkan hasil penelitiannya mengenai serum darah, kalau saya di sini akan memaparkan hasil penelitian bagaimana mendeteksi kontaminan-kontaminan logam ringan dan logam berat pada ikan. Ya, karena kita tahu bahwa negara kita ini Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan garis pantai terpanjang juga nomor 2 di dunia, sehingga luas lautnya menjadi cukup besar dan potensial memproduksi ikan yang cukup besar juga. Ikan juga merupakan suatu produk yang atau makanan yang digemari oleh manusia karena dia mempunyai kandungan baik protein, lemak, dan vitamin. Tetapi juga ada masalahnya, yaitu Indonesia ini kan kita punya banyak pertambangan, industri pertambangan, di mana limbah-limbah pertambangan itu sering juga banyak dibuang langsung ke laut. Sehingga elemen-elemen logam berat maupun ringan yang berbahaya kepada manusia itu sering juga dijumpai di ikan-ikan yang diambil dari laut. Nah, dalam hal inilah kita menggunakan LYBS yang sudah dijelaskan oleh tadi Saudara Ali Kumaini, bagaimana kita bisa dibuat mendeteksi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu material. Jadi di sini kita kembangkan bagaimana menggunakan LYBS itu mendeteksi kontaminan unsur-unsur ringan dan unsur-unsur logam berat pada ikan segar. Nah, ini adalah desain eksperimennya yang kami bangun. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, di lab Maju Makmur Mandiri itu kita punya beberapa jenis laser dari Endeyak. Ya, jadi laser Endeyak yang kita pakai. Nah, ini laser Endeyaknya. Nah, kemudian ini adalah chamber di mana sampel ditempatkan untuk dianalisis, dan yang berwarna hijau ini adalah suatu contoh dari plasma yang dibangkitkan dari logam copper, gitu ya. Jadi tadi sudah dibuat, difokuskan, berkas laser difokuskan ke permukaan target, maka akan timbul plasma dan halam ini. Jadi ini bukan merupakan plasma yang dihasilkan daripada ikan. Nah, di sini berarti bahwa peralatan-peralatan yang digunakan ini ada motor yang dihubungkan dengan sampel holdernya, sehingga sampel itu selalu berputar, sehingga selalu ditembak oleh berkas laser itu dengan posisi yang baru. Nah, emisi plasma itu kita rekam dengan 2 spektrometer, yaitu yang pertama adalah spektrograf SLE untuk memonitor spektrum daerah UV-Vis, sedangkan ada juga nanti spektrometer yang kedua yaitu Cerny Turner yang dengan raya resolusi yang lebih tinggi untuk analisis kuantitatifnya, ya. Dan masing-masing spektrometer itu diperlengkapi dengan OMA sehingga bisa dianalisis spektrumnya baik secara waktu maupun secara dimensional. Nah, juga di sini bahwa ini diperlengkapi chamber ini dengan saluran gas untuk bisa memasukkan gas dari luar. Dalam hal ini yang nanti kami pakai adalah gas helium. Dengan mengalirkannya melalui pompa, kita bisa mengatur tekanan di dalam chamber yang ada. Yaitu kira-kira desainnya. Nah, untuk sampelnya, kita gunakan di sini sampel ikan, ya. Ikan tuna, ada 3 macam ikan yang kita pakai, yaitu ikan tuna, ikan salmon, dan ikan gindara. Nah, kemudian spektrometer yang digunakan itu tadi ada 2 seperti ini dengan spesifikasi seperti ini. Nah, untuk sampel, karena tadi Pak Kumaini sudah menjelaskan bahwa sampel apapun bisa digunakan baik pada cair dan gas, tetapi kadang-kadang dalam hal untuk sampel yang lunak ada masalah. Karena untuk sampel yang lunak itu kalau tanpa ada perlakuan yang khusus, maka kita butuh energi yang sangat besar untuk bisa membangkitkan plasmanya. Sedangkan kalau kita pakai energi yang cukup besar itu sangat berbahaya kepada diri sendiri. Sehingga di sini kita coba tawarkan bahwa kita menggunakan sampel lunak, ya, ikan itu cukup lunak sehingga kita membantu plasmanya itu dengan memasukkan apa yang kita sebut subtarget. Jadi sampel itu kita tempelkan di subtarget. Nah, subtarget yang kita coba lihat di sini ada nanti 2 macam, yaitu apa? Copper, yaitu plat copper, dan karet. Nah, tujuannya untuk melihat mana yang lebih baik. Apakah dengan subtarget copper atau karet.
Jadi untuk analisis kuantitatifnya, kita sengaja memasukkan ikan itu kerendam ke suatu larutan yang kita sudah masukkan kontaminan, baik itu dari boron, litium, dan copper, serta PB, ya. Ini. Dan itu nanti tentu ada prosedur yang harus diikuti. Tentu nanti juga perlu dikeringkan supaya jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah juga tentu tidak bisa menghasilkan plasma yang baik. Sehingga perlu di sini ada perlakuan-perlakuan, kita keringkan di dalam lemari pendingin selama 3 jam supaya bisa lebih kering, lebih keras gitu. Nah, kemudian setelah kita rendam itu sampel, kita ukur lagi konsentrasi kontaminannya di dalam sampel itu dengan menggunakan ICP. Dan ICP tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi inilah hasil spektrum dari ikan gindara yang belum diberikan kontaminan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan eksperimen pada lingkungan helium tekanan rendah 20 torr. Energi laser yang kita gunakan adalah 122 milijoule. Nah, ini yang di bagian atas ini spektrum, jadi ikannya itu kita letakkan di atas sub target copper, ya, dan plasmanya seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini adalah dengan menggunakan sub target dari karet. Nah, kita lihat di sini perbedaannya sangat mencolok bahwa dengan menggunakan sub target copper itu bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ikan itu seperti karbon, magnesium, kalsium itu bisa terdeteksi, sedangkan di sub target sub target yang menggunakan karet itu banyak yang tidak kelihatan. Sehingga di sini kita lihat juga ada yang ketiga, ini tanpa sub target, ya. Sehingga kita memilih bahwa sub target yang kita gunakan itu adalah copper. Nah, ini untuk spektrum ikannya. Dan ini adalah untuk spektrum dari ikan salmon tanpa memberikan kontaminan. Jadi juga di sini kita bisa deteksi karbon, magnesium, dan juga ada nanti di sini natrium. Juga kelihatan masih ada hidrogen dan oksigen yang menunjukkan bahwa memang belum bisa air terserap secara 100%. Nah, yang berikut ini adalah bagaimana spektrum itu bisa kita olah, kita buat menjadi resolusinya lebih bagus. Ini kalau di sini kelihatan kalsiumnya tidak kelihatan terpisah, ada 2 garis kalsium, tapi dengan di sini kita perluas menjadi terpisah kedua garis kalsiumnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana penelitian secara kuantitatif. Jadi ini untuk kuantitatif kita menggunakan ikan tuna. Ikan tuna itu kita berikan kontaminan, 3 macam kontaminan yang kita pakai, yaitu boron, litium, copper, dan PB, ya. Nah, ini kalau ikan tuna kita berikan boron dengan konsentrasi 26 ppm, nah spektrumnya seperti ini. Jadi boronnya di sini. Ini adalah 2 garis yang tidak bisa terpisah. Ini menggunakan spektrometer HLE. Nah, ini pada tekanan 20 torr helium, sedangkan yang di sebelah ini adalah tekanan 1 atmosfer helium. Jadi di sini kita lihat bahwa pada tekanan rendah itu lebih bagus spektrumnya dibandingkan dengan tekanan 1 atmosfer helium. Sehingga dalam percobaan ini kita menggunakan tekanan rendah yaitu 20 torr helium. Nah, ini adalah spektrum dari emisi atom Cu, kontaminan atom Cu di sini. Ini pada tekanan rendah, ini tekanan 1 atmosfer. Nah, demikian juga ini untuk PB, ya, PB. Spektrum emisi PB. Untuk tekanan 1 atmosfer maka sangat kita lihat intensitasnya cukup rendah, bahkan noise-nya bisa lebih tinggi. Tapi kalau tekanan 20 torr sangat tinggi. Nah, ini untuk litium. Nah, kemudian untuk melihat kuantitatifnya, membuat kurva kalibrasinya, kita lihat di sini variasi konsentrasinya untuk masing-masing kontaminan ada 3 macam, litium, copper, dan PB, ya, yang kita pakai. Nah, ini adalah untuk litium. Jadi ada 3 macam konsentrasi. Nah, yang jelas di sini kita lihat apa yang menarik adalah kurva kalibrasi ini adalah garis lurus dan dia melalui titik 0. Dan ini yang biasanya sulit dilakukan dengan menggunakan LYBS. Tapi dalam eksperimen ini kita bisa capai. Demikian juga untuk yang copper. Diperoleh juga kurva kalibrasi yang linier dan melalui titik 0. Demikian juga untuk yang PB, ya, sama.
Nah ini berarti dari sini kita lihat bagaimana kemampuan LYBS itu bisa kita pakai untuk analisis kuantitatif dan bisa dipakai sebagai standar pengukuran. Tapi di sini perlu dilihat berapa parameter yang harus dibuat supaya penelitian itu bisa dipakai sebagai alat ukur. Ya, jadi sebagai kesimpulannya adalah dengan metode LIPS dapat dilakukan untuk analisis kontaminan logam berat dan logam ringan pada sampel ikan. Sebetulnya tidak hanya sampel ikan yang sudah pernah kita coba, karena problem di dalam LYBS ini adalah untuk sampel-sampel yang lunak. Kita sudah pernah mencoba untuk yang sampel lunak seperti misalnya mentega, butter ya bisa, dan kemudian juga untuk yang sosis dan juga telur. Pernah kita analisis menggunakan ini, tapi dengan berbantuan subtarget. Jadi subtarget itu berfungsi untuk memperbaiki kualitas spektrum emisi yang dihasilkan plasma. Dan secara umum berarti hasil ini menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan ini dapat digunakan untuk pengukuran kuantitatif yang akurat baik untuk elemen ringan dan berat. Dan juga di sini kita sebutkan bahwa batas deteksi yang bisa diperoleh itu dapat mencapai sampai 0,1 ppm. Yang sangat baik ini melalui standar yang ditoleransi secara internasional. Demikian yang bisa saya paparkan dari hasil penelitian dengan menggunakan LIBS. Silakan dilanjut Pak Rahmat. Oke. Terima kasih Pak Ali Kumaini dan Pak Mangasi yang telah memberikan presentasinya. Ini waktu kita sedikit, mungkin hanya tinggal 5 menitan saja. Jadi coba saya pilihkan beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, misalnya dari Pak Heri Sutanto, Universitas Diponegoro, yaitu terkait dengan masalah validasi ya. Jadi apakah ada tahapan validasi dalam analisa serum darah dengan menggunakan metode LIBS ini. Ini kenapa perlu validasi? Karena misalnya disinggung oleh Pak Azhar Zam dari Universitas Basel bahwa kelihatannya dengan metode LIBS ini tidak bisa secara langsung mengukur konsentrasi. Nah, apakah ada cara untuk menentukan konsentrasi? Kemudian ada pertanyaan, itu mungkin barangkali Pak ya, jadi validasi dan apakah bisa menentukan konsentrasi. Kemudian yang kedua, ini mungkin dari Pak Hari Budiman di Pusribang Badan, menggunakan gas helium itu cukup mahal, apakah tidak bisa diganti dengan gas argon atau N2 yang lebih murah? Kemudian kalau ada waktu, tolong dijawab. Ya. Mungkin dari pertanyaan Ibu Fitrilawati, Universitas Pajajaran. Apakah ada peluang menggunakan teknik ini untuk mendeteksi virus COVID-19? Ya, virus mungkin tidak ada logam, tapi tadi kalau dari paparan Pak Ishak dan Pak Bambang sebelumnya, jadi kalau misalnya virus itu dicantelin dengan antigen, antibody yang bawa logam, emas misalnya, mungkin jangan-jangan bisa kali gitu Pak ya. Maka waktunya sedikit Pak, tolong dijawab secara singkat, baik oleh Pak Ali Kumaini atau Pak Mangasi, silakan. Ya silakan Pak Ali mencoba. Kenapa suaranya tidak muncul? Sudah. Udah, oke. Ya. Halo? Ya, sudah bisa. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, diantaranya di metode LIBS atau LIBS ini. Kita sudah untuk proses validasi. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa kita ketika menembakkan sampel ada permukaan sedikit yang beda saja, nanti reproducibility-nya juga beda. Makanya preparasi sampel juga sangat penting untuk menghasilkan reproducibility dari emission intensity yang kita dapatkan dalam penembakan laser ke material itu. Jadi kita perlu uji reproducibility dulu. Setelah itu kita juga bisa menguji, tadi disampaikan oleh Pak Mangasi, untuk bisa mendapatkan kuantitatif analisis, misalnya kita dengan intentionally menambahkan elemen
baru di situ untuk menguji keberadaan metode kita bahwa bisa menghasilkan linear calibration curve yang bisa digunakan untuk quantitative analysis. Jadi memang tidak bisa kita bisa menghasilkan langsung konsentrasi, atau kita tidak bisa mendapatkan informasi langsung berapa konsentrasi dari elemen yang kita hasilkan dengan menembakkan laser itu. Kita perlu menganalisis terlebih dahulu. Selain itu juga kita perlu mengkomparasi dengan metode-metode yang sudah standar ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa di atomic emission spectroscopy, khususnya ICP, itu punya kestabilan yang jauh lebih baik plasmanya dibanding berbagai metode yang lain. Sehingga biasanya kita menggunakan metode standar ICP misalnya untuk bisa mendapatkan atau mengkomparasi data yang kita dapatkan melalui metode LIBS. Jadi itu secara secara internal di LIBS kita perlu memvalidasi dengan berbagai data yang perlu kita dapatkan. Yang kedua, kita juga mengkomparasi dengan metode yang sudah menjadi standar saat ini untuk analisis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ya terkait dengan untuk pemanfaatan di COVID, mungkin nanti Pak Mangasi yang menambahkan. Yang jelas ini contoh detail saja ya, contoh detail ketika secara simpel kami mencoba menembakkan serum darah dari normal patient dengan pasien dari yang kena diabetes mellitus gitu misalnya, itu punya kandungan kalsium kandungan potasium yang cukup signifikan bedanya antara normal patient dan pasien dari diabetes mellitus. Nah, unsur-unsur makroelemen dan mikroelemen ini yang sebenarnya untuk deteksi awal kita bisa kita bisa mengkomparasi secara kualitatif terlebih dahulu sebelum sampai ke kuantitatif lebih detail lagi. Mungkin untuk ke arah COVID ada kemungkinan kalau memang ada perbedaan elemen dalam virus yang bisa kita bedakan di situ. Cuma memang kelemahan di LIBS itu baru view ppm level tadi ya. Kalau misalnya tambahan elemen itu sampai trace elemen, kita belum bisa membedakan dengan baik. Mungkin itu ya untuk dari saya, bisa ditambahkan Pak Mangasi. Ya, jangan lupa Pak, penggunaan gas helium, apakah bisa diganti? Iya, iya betul. Atau Pak Mangasi monggo biar ada. Ya, mangga silakan Pak. Jadi yang pertama dulu mengenai gas helium ya. Jadi kita menggunakan gas helium karena kita tahu gas helium itu kan suatu gas yang tidak bereaksi ya, sehingga dia stabil. Sedangkan sebetulnya juga bisa sembarang gas bisa. Jadi kalau kita pakai udara nitrogen, udara ya, atau gas argon, walaupun gas argon sama-sama noble gas dengan helium, tetapi dari pengalaman kita gas helium. Karena penggunaan gas helium itu nanti kita juga sudah pelajari dengan baik bahwa gas helium itu bisa memberikan dampak perbaikan spektrum. Jadi ada energi yang diberikan oleh helium kepada plasma untuk meningkatkan emisi daripada plasma tersebut. Jadi kita menggunakan helium. Jadi kalau soal bolehnya sih boleh, tetapi kita lihat kan di sini untuk tujuan-tujuan memperbaiki hasil pengukuran, hasil pembacaan spektrumnya gitu. Jadi boleh saja kalau kita misalnya, jadi LYBS itu sebetulnya asal-usulnya adalah udara, spektroskopi untuk udara, gas. Tetapi untuk itu berarti apa? Noise-nya terlalu tinggi karena dia melalui breakdown elektron gitu loh. Jadi kita di sini menurunkan tekanan. Itu kira-kira kenapa penggunaan gas helium dipakai. Jadi kalau bisa saja, kalau kita mau di udara terbuka ya boleh. Tekanan 1 atmosfer. Tapi nanti spektrumnya harus dianalisis dengan direduksi noise-nya dengan menggunakan delay pengukuran. Nah kemudian yang tadi ada pertanyakan bisa nggak dengan COVID, tapi kalau kita lihat di sini karena ini kan difokuskan ke permukaan target, menghasilkan plasma. Jadi kalau nanti sampel dari yang mengandung virus itu kita tembak dengan laser itu berarti apa? Itu sudah tidak tahu nanti bentuknya seperti apa. Jadi kita di sini kan menganalisis dari atom-atomnya. Jadi tidak bisa melihat dari isi dari virusnya. Karena virusnya juga berukuran yang sangat kecil, sehingga kalau plasma itu hasil pengukuran kita itu bisa mencapai suhu sampai ribuan Kelvin. Jadi jelas dia sudah
udah terbunuh. Kalau membunuh ya pasti bisa. Tapi kalau untuk mendeteksi ada atau tidak itu dengan cara yang kami lakukan itu tidak bisa. Tapi kalau mungkin dengan laser begitu tidak tanpa difokus mungkin bisa dilihat kemanfaatannya ke depan. Demikian kira-kira Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Ali dan Pak Ali Humaydi.